Tuturan. Tema ketujuh. D. Mengembangkan isi debat secara tertulis. Kompetensi inti. Ketiga. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. Pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, dunia, kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Ketiga, 1.3. Menganalisis isi debat berkaitan dengan bidang pekerjaan atau permasalahan, isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari tema ini, peserta didik diharapkan mampu: pertama, menganalisis permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dari simpulan dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk menemukan esensi dari debat. Kedua, menganalisis isi debat berkaitan dengan bidang pekerjaan atau permasalahan, isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan. Ketiga, mengkonstruksi permasalahan, isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Keempat, mengembangkan permasalahan, isu, dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat berkaitan dengan bidang pekerjaan. Untuk memperjelas isu, argumen, dan simpulan dalam naskah debat, mari kita cermati contoh debat berikut. Tema: kemajuan teknologi. Judul: dampak penggunaan ponsel. Moderator: selamat siang semuanya. Topik debat kali ini adalah tentang kemajuan teknologi. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas dampak dari penggunaan ponsel terhadap masyarakat. Ya baik, kita sudah bersama 8 pembicara yang akan berkomentar mengenai masalah ini. Kita mulai dari pembicaraan pertama. Bagaimana pendapat Anda mengenai dampak penggunaan ponsel bagi masyarakat? Pembicara pertama: saya percaya bahwa penggunaan ponsel sangat berbahaya karena ponsel dapat menyebabkan beberapa masalah dan ancaman bagi kehidupan manusia. Ancaman tersebut adalah: ponsel berbahaya bagi keselamatan pengguna dan kehidupan sosial dan keluarga. Pembicara kedua: saya tidak setuju bahwa penggunaan ponsel sangat berbahaya. Sebaliknya, ponsel sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Menurut saya, pengguna ponsel yang tidak bertanggung jawablah yang menyebabkan ponsel dapat membahayakan kehidupan mereka sendiri dari orang lain. Pembicara ketiga: saya pikir ponsellah yang membahayakan penggunanya. Kita bisa melihat saat ini, ponsel tidak hanya digunakan oleh orang dewasa, tetapi hampir setiap golongan usia telah menggunakan ponsel. Bahkan, anak-anak SD sudah menggunakan ponsel di bawah umur. Ini adalah salah satu yang sangat rentan menerima dampak negatif pengguna ponsel. Kita bisa melihat kecelakaan banyak terjadi di jalan raya yang disebabkan oleh ponsel. Mereka seakan kecanduan memeriksa ponsel mereka di mana saja, termasuk di jalan raya saat mengemudi. Inilah yang menyebabkan mereka kehilangan konsentrasi dan hasilnya kecelakaan. Itulah sebabnya kita harus melarang pengemudi membawa ponsel saat mengemudi. Hal ini akan mengurangi jumlah kematian di jalan raya karena ponsel. Pembicara keempat: Anda mengatakan bahwa ponsellah yang membahayakan pengguna. Menurut saya, itu tidak adil karena masih banyak orang di luar sana yang dapat menggunakannya secara bertanggung jawab. Pengguna yang tidak bertanggung jawab adalah pembuat masalah. Itu karena ponsel tidak akan beroperasi sendiri, perlu seseorang untuk mengoperasikannya.
Dalam kasus kecelakaan mobil, pengguna yang tidak bertanggung jawab yang bersalah karena mereka mengoperasikan ponsel di waktu yang salah. Menanggapi ide Anda tentang pelarangan membawa ponsel bagi pengemudi tidak tepat, justru ponsel dapat bermanfaat. Contohnya ketika melihat kecelakaan terjadi, pengemudi lain dapat mengurangi polisi atau ambulans untuk membantunya. Penelitian juga menunjukkan bahwa ponsel bukanlah penyebab kecelakaan di jalan raya, melainkan kegiatan yang mengganggu konsentrasi lah yang menyebabkan kecelakaan. Hal ini berarti tidak hanya menggunakan ponsel, tetapi juga melakukan hal-hal lain seperti merias, menyisir rambut, atau menyetir sambil mengobrol juga berbahaya. Pembicaraan kelima, tidak hanya membahayakan saat mengemudi, bukti lain dari ponsel mengganggu kehidupan sosial dan kehidupan keluarga mereka. Saat ini adalah ponsel orang yang terdekat dengan pengguna. Mereka lebih memilih untuk berinteraksi dengan ponsel daripada berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka. Hal ini menyebabkan mereka menjadi acuh tak acuh atau antisosial. Hal-hal baik seperti menyapa, senyum, dan bertanya dengan orang yang baru mereka temui telah hilang di dalam kehidupan sosial mereka. Mereka pindah ke media sosial yang bisa diakses melalui ponsel untuk berinteraksi sehingga membuat mereka menjauh dari orang-orang yang dekat di sekitar mereka. Dalam kehidupan keluarga, mereka menjadi terlalu individualistis. Diskusi keluarga, waktu berkualitas dengan keluarga seperti makan bersama, bercanda dengan keluarga, dan hal-hal lain yang dapat memperkuat hubungan keluarga bisa terancam dengan kehadiran ponsel. Pembicaraan keenam, hilangnya norma-norma yang baik dalam keluarga tidak disebabkan oleh ponsel. Kami tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Kehidupan sosial yang baik dan harmonis dalam keluarga tergantung pada kualitas pribadi dan keluarga itu sendiri. Orang-orang tidak akan menjadi tidak acuh jika mereka lebih peduli terhadap lingkungan mereka. Sebenarnya, ponsel dapat membantu hubungan sosial mereka dengan cara menjadi alat berinteraksi di mana saja dan kapan saja. Dalam hubungan keluarga, keharmonisan dapat dicapai dengan memberikan perhatian lebih kepada anggota lain dari keluarga. Dalam hal ini, orang tua yang harus mengawasi anak-anak mereka. Jika mereka peduli dan memprioritaskan diskusi keluarga, anak-anak mereka tidak akan ragu-ragu untuk berbagi masalah dengan orang tua dan keluarga. Dalam hal ini, ponsel dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga dengan menjadi alat atau penghubung antara satu sama lain dalam keluarga. Contohnya, dengan menggunakan ponsel, orang tua bisa mengetahui kondisi anggota keluarganya di manapun dan kapanpun. Pembicara ketujuh, berdasarkan argumen-argumen yang telah kita sampaikan, sekali lagi kami sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa ponsel sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Ponsel dapat membantu dengan memberikan atau menyampaikan informasi dengan cepat, membantu pengguna berinteraksi satu sama lain, dan mengontrol anggota keluarga mereka dimanapun dan kapanpun. Pembicaraan ke-8, mempertimbangkan argumen-argumen yang telah kami utarakan, kami tetap berpendapat bahwa ponsel sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Ponsel dapat menyebabkan kecelakaan di jalan raya serta mengganggu hubungan sosial dengan keluarga penggunanya. Contoh analisis teks debat berdasarkan strukturnya. Pertama, tema teks, kemajuan teknologi, isu, dampak penggunaan ponsel. Argumen A. Ponsel membahayakan kehidupan sosial dan keluarga. B. Ponsel sangat bermanfaat. C. Ponsel menyebabkan banyak kecelakaan. D. Ponsel bermanfaat dalam keadaan darurat. E. Ponsel membuat penggunanya menjadi individualistis. F. Tetap dalam pendirian dan argumen
bahwa ponsel memberikan dampak negatif. Tetap dalam pendirian dan argumen bahwa ponsel memberikan dampak negatif. Simpulan, ponsel memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial seseorang, atau ponsel tidak menyebabkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial seseorang. Contoh analisis teks debat berdasarkan kaidah teks, unsur yang dianalisis atau kaidah tekas, kalimat kompleks. Contoh dalam teks, menurut saya, pengguna ponsel yang tidak bertanggung jawablah yang menyebabkan ponsel dapat membahayakan kehidupan mereka sendiri dan orang lain. Unsur yang dianalisis, kata rujukan. Contoh dalam teks, dalam kesempatan hari ini akan dibahas dampak dari penggunaan ponsel terhadap masyarakat. Unsur yang dianalisis kaidah teks, kata hubung. Contoh dalam teks, saya percaya bahwa pengguna ponsel sangat berbahaya karena ponsel dapat menyebabkan beberapa masalah dan ancaman bagi kehidupan manusia. Unsur yang dianalisis, pilihan kata diksi. Contoh dalam teks, pengguna di bawah umur ini adalah salah satu yang sangat rentan untuk menerima dampak negatif penggunaan ponsel. Beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mengembangkan isi argumen secara tertulis adalah sebagai berikut. Pertama, menelaah aturan debat yang akan diselenggarakan. Kedua, menyusun teks argumen sesuai waktu yang ditentukan. Ketiga, menemukan isi pokok teks. Keempat, menyusun teks argumen dengan alasan yang sesuai dan logis. Kelima, menghubungkan isi teks dengan tema yang dibahas. Keenam, menyampaikan isi teks sesuai dengan target atau waktu yang ditentukan. Evaluasi. Pertama, sebutkan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengembangkan isi atau argumen secara tertulis. Kedua, buatlah analisis teks debat berdasarkan strukturnya, tema, kemajuan teknologi. Ketiga, buatlah contoh analisis debat berdasarkan kaidah teksnya.